Dulu kalau domba Palu ini kita masih kecil. Kalau di Petobo ini rata-rata memiliki kandang domba, yaitu domba asli Palu. Tapi sampai sekarang karena agak kurang sudah peternaknya, akhirnya sisa saya sendiri yang di Petobo ini yang mempertahankan. Luasnya ini kurang lebih barangkali ratusan hektar. Sekarang ya paling 50, 60 berkisar begitu, 60 hektar begitu. Terpaksa kita tanam rumput banyak-banyak, tidak bisa digembala. Paling kasih keluar 1-2 jam saja sudah kasih masuk, ulang. Kurang begitu. Kalau tidak ada tanpa gembala, karena ini sudah mulai sempit. Nama saya Haji Halati Abu Jira. Aktivitas sehari-hari, kasih makan domba, paginya, sorenya, bergembala. Umur sudah 68 tahun. Kalau domba ini awalnya dari orang tua dulu, masih orang tua. Begitu meninggal orang tua, dombanya kami bagi berapa berkeluarga. Jadi yang tidak bisa mengembangkan, saya tetap mengembangkan sampai sekarang ini. Saya ini pekerjaan saya ini saja, tetap mengurus domba ini karena saya punya kesenangan ini melihat domba, melihat ternak saya, apalagi kalau ternak saya sudah gomong-gomong semua, itu yang saya punya. Jadi hiburan saya juga ini, sambil mengembangkan, sambil hiburan saya sebagai orang tua yang sudah tua, sudah lanjut umur. Nama lengkap saya Muhammad Mansur, panggilan sehari-hari Ancu. Saya di sini sebagai menantu dari Pak Haji Halati untuk membantu Bapak dalam hal ternak domba. Perkenalkan, nama saya Chandra Saputra, umur 22 tahun, kuliah di Universitas Tadulako, jurusan peternakan. Aktivitas pagi itu paling giling itu rumput, setelah itu memberi pakan untuk ternak domba. Setelah itu tunggu sekitar berapa jam, lalu dikasih makan. Saya dibantu oleh mereka ini sejak adanya sudah rumput ditanam di sini. Jadi saya ada membantu bagiling, kasih makanannya, sehingga cucu ini saya kasih kuliah di peternakan. Harapan saya supaya bisa melanjutkan apa yang saya kerjakan selama ini. Iya, ini domba asli Palu, tidak ada campuran. Adapun bantuan pejantan dulu kita tolak, bukan kita terima, kita tolak, jangan sampai merusak DP bibit-bibit domba yang dulu. Kalau bedanya domba Palu dengan domba-domba yang dari luar daerah kita, kalau domba di Palu rata-rata kalau jantan itu besar DP ekor, itu dinamakan ekor gemuk. Kalau domba-domba yang dari luar bulunya tebal dan ekornya panjang, tanduknya juga melingkar. Itu istilahnya jenis merbas yang bantuan presiden pada tahun berapa itu. Kita tidak mau kasih bejantan di sini. Kalau dijual yang terpilih, kalau indukannya sudah tidak produktif, itu bisa kita jual. Ini kan sudah dilihat memang, ini yang harus bisa dijual ini. Begitu kita masuk sudah dilihat memang ini yang ditangkap. Ada memang tanda-tandanya itu biar sedikit ada berbeda sedikit. Biarpun dia sama bentuknya, tapi ada sedikit yang berbeda. Jadi kita kalau dia mana yang dijual, ditandai memang ini yang bisa dijual, ini tidak produktif. Itu yang kita langsung kita tangkap kalau ada pembeli. Dia tidak bisa jual domba kayak mau tiap minggu, tidak bisa. Karena berkurang terus, apalagi contoh macam dia belum ada yang birahi, jadi berkurang. Kalau saya menjaga ini supaya tetap berlanjut, kalau ada pembeli kayak betina, saya pilih betina-betina yang tidak produktif, itu yang saya jual. Jangan sampai yang produktif dijual, berarti perkembangannya tidak layak lagi nanti.
posisi Pak Haji Halati tetap dia melakukan pelestarian sebagaimana mestinya. Dengan cara beliau tidak pernah memberikan dombanya untuk dikawinkan ataupun diperdagangkan. Kecuali untuk hal-hal tertentu. Kelemahan juga ini domba Palu, ada beberapa kelemahannya. Pertama, kalau untuk hewan ternak kecil seperti domba dan kambing itu harusnya 2 tahun itu dia 3 kali melahirkan. Tetapi untuk domba Palu dia hanya sekali dalam setahun. Yang kedua, tidak pernah dia itu lahir 2 ekor, tetapi hanya seekor. Nah itu juga yang dari pihak Universitas Tadulako mencoba meramu ini apa penyebabnya sampai saat ini masih dilakukan penelitian oleh teman-teman dari pihak Universitas Tadulako. Ini nih, pagar ini masih swadaya kita sendiri nih. Tanam pakan masih kita sendiri juga. Itu untuk menjaga ini tetap ekor gemuknya ada. Kualitasnya. Nah itu sudah jalan. Kalau yang baru beranak begini, nanti dipisahkan dari kawanannya itu sekitar 1 atau 2 hari. Jadi dia tetap menjaga anaknya dulu. Nanti setelah dari itu bisa indukannya bisa ikut kawanannya, tapi anaknya tetap di dalam kandang. Iya, kalau yang pakai kalung kuning ini kan tandanya bahwa ini domba penelitian. Domba yang diteliti oleh orang dinas. Perkembangan badannya, berat badannya, setiap 1 bulan dia waktu. Selama ini kami masih ngambil itu sperma dari pejantan yang ada di daerah Petobo. Kemudian disiapkan sedemikian rupa untuk diambil spermanya. Kemudian setelah dikoleksi spermanya, kami langsung bawa ke lab. Setelah itu kami lakukan pengenceran. Tujuannya artinya memperbanyak dari sperma tadi yang ditampung kadang biasa cuma 3 mili. Jadi setelah diencerkan nanti, straw itu bisa mencapai 100 dari yang 3 mili tadi. Jadi artinya bisa digunakan untuk 100 ekor betina domba. Kemudian setelah diencerkan, kami langsung sealing-filling istilahnya. Dimasukkan ke dalam pipet straw. Kemudian didinginkan. Karena kami belum punya alat yang memadai, jadi kami masih menggunakan kulkas biasa, artinya mendekati suhu min 5 atau min 4 derajat selama 3 jam. Setelah itu, tadi yang sudah didinginkan dalam kulkas, dibekukan perlahan-lahan ke dalam N2. Di situ ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama dia didinginkan 10 menit, kemudian tingkatan kedua 10 menit, tingkatan ketiga baru dia dicelup ke N2 cair. Setelah itu dibekukan, kemudian diperiksa kembali di bawah mikroskop. Periksa di bawah mikroskop itu kami coba post towing motility. Artinya setelah beku kami towing apakah dia hidup atau tidak. Jadi kalau hidup berarti yang tadi sisanya itu berarti bisa kita simpan ke dalam kontainer penampung. Langkah-langkah yang kami lakukan di UPT Sidera selain tadi mau mencoba membekukan sperma domba Palu ini adalah melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok yang mau mempertahankan plasma nutra
domba Palu ini. Karena ini domba ini adalah sebenarnya wilayah dari pemerintah Kota Palu. Provinsi di sini hanya bagaimana caranya kepada teman-teman yang ada di kota segera lakukan pembinaan-pembinaan yang lebih lanjut. Dan kami juga ikut melakukan hal tersebut. Harapan kami juga kepada pemerintah Kota Palu, dalam hal ini wali kota, segera membuatkan perkop tentang penyelamatan domba Palu. Apabila ada tamu atau pembeli yang menanyakan kenapa mahal, padahal belum mahal itu masih di bawah harga standar. Kalau kami ada satu pegangan seperti sertifikatnya, kami bisa perlihatkan sebenarnya harga jualnya seperti ini. Upaya untuk kerjasama dalam menerbitkan sertifikat itu sudah ada, tapi sampai sekarang itu belum terrealisasi, belum ada. Jadi itu yang terus kami sebagai peternak ini mendorong itu agar secepatnya bisa diterbitkan. Karena ini domba kan kawin alam, jadi itu satu kendala kawin alam ini kan lama perkembangan. Keinginan kami, harapan kami sebagai peternak domba, bagaimana caranya pemerintah agar supaya domba ini kayak di kawin suntik lah, mempercepat perkembangannya domba yang kita pelihara ini. Cuma harapan saya kalau bisa dipertahankan ternak ini, jangan sampai suatu saat tidak diminta-minta akan hilang begitu saja. Keluarga juga dukung, maksudnya memang jalan, dan dari Aji sudah beternak, jadi saya maksudnya teruskan, kan tidak diminta-minta. Apabila Aji sudah tidak ada, siapa lagi yang mau teruskan kalau bukan saya? Moga-moga sampai cucu dan keluarga saya, anak mantu, anak sendiri, tetap melanjutkan apa saya punya usaha ini. Itu saya berharap.